Integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat jadi satu kesatuan. Menurut Surjono Sukanto, integritas meliputi beberapa pengertian, yakni pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tersebut, serta keterkaitan antara unsur-unsur sosial. Menurut Maurice Duverger, integrasi adalah usaha membangun keterkaitan yang lebih erat antara unsur-unsur atau bagian-bagian dari masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Faktor-faktor integritas sosial ada 4. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Jadi, jika di suatu kelompok masyarakat tingkat kemajemukannya sangat rendah, itu akan memudahkan terjalinnya integrasi sosial. Yang kedua adalah besar kecilnya suatu kelompok. Umumnya, kelompok kecil tingkat kemajemukannya lumayan rendah sehingga integrasi sosial mudah dicapai dalam kelompok tersebut. 3. Mobilitas geografi. Anggota kelompok yang baru datang harus menyesuaikan diri dengan identitas dari masyarakat asal atau penduduk setempat, penduduk aslinya. Yang keempat dan yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Komunikasi yang baik dalam masyarakat akan mempercepat terciptanya integrasi sosial. Bentuk integrasi ada 2, yaitu asimilasi dan akulturasi. Yang pertama, asimilasi, yaitu usaha untuk menghilangkan perbedaan di antara individu atau kelompok di dalam suatu masyarakat. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang lama. Bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang tercipta atas norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara-cara koersif atau kekerasan. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Pertama, toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi golongan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, adanya perkawinan campuran. Keenam, adanya musuh bersama. Yang ketujuh, sikap terbuka dari pihak yang berkuasa. Disintegrasi sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, dan pada dasarnya perubahan merupakan sebuah proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Yang pertama, recovery. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 7
tahun 2012 tentang penanganan konflik. Yang kedua, rekonsiliasi. Pada pasal 37 undang-undang yang sama, ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan institusi atau peranata adat atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Yang ketiga, rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan pada daerah pasca konflik dan daerah yang terkena dampak dari konflik. Yang keempat, rekonstruksi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Yang kelima, transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenan dengan masyarakat. Dan yang terakhir, reintegrasi. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi sosial. 1. Melakukan perpindahan penduduk secara terprogram. 2. Membuka daerah terisolir dengan melakukan pembangunan infrastruktur. 3. Menerapkan otonomi daerah. 4. Pemerataan pendidikan. 5. Pemerataan pembangunan. Dan 6. Mendirikan sarana sampai ke pelosok. Sekian penjelasan saya tentang integrasi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.